Salam saudara terkasih, salam jumpa pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani berbagai kegiatan kita, dan biarlah kehidupan kita dituntun oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang berguna dan berdampak bagi kehidupan kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Marayak potangari dibegihalahi Tuhan debata mardalan dikobuni, gabe martabuni mahalahi diholak kolang niak kahayui, acu ulang di ida Tuhan debata halahi." Dalam bahasa Indonesia, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mengetahui bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa karena mereka mengikuti keinginannya, tergoda oleh keinginan kemanusiaannya untuk memakan buah pohon di tengah taman, sehingga dengan demikian mereka menjadi takut berjumpa dengan Allah. Saudara terkasih, perjumpaan dengan Allah sesungguhnya merupakan sebuah kebahagiaan bagi orang yang dekat dengan Allah. Namun bagi orang yang berdosa, perjumpaan itu akan sebuah yang menakutkan, karena memang ketika dia melihat dirinya yang penuh dengan dosa dan melihat Allah yang kudus, ada sebuah ketakutan di dalam dirinya. Namun ketika kita orang yang percaya kepada Tuhan berjumpa dengan Tuhan, ada merupakan sebuah kebahagiaan, karena Tuhan mau melawat kita, menemui kita di dalam keberadaan kita. Saudara terkasih, ketika Adam dan Hawa sudah melanggar apa yang Tuhan perintahkan, kemudian mengikuti keinginan dirinya, maka dia menjadi menjauh dari Allah. Dan ketika mengetahui bahwa Allah mendekat, dia bersembunyi di pohon yang ada di taman itu. Dimensi pertahanan diri ini merupakan sesuatu yang perlu kita pahami dalam hidup kita. Coba kita bayangkan, di manakah Allah tidak bisa melihat, dan di mana posisi manusia yang bisa bersembunyi dari keberadaan Allah. Namun keberdosaan akan memikirkan keterbatasan Allah dan menganggap Allah tidak mungkin mampu melihat dan memahami segala apa yang kita lakukan. Namun dalam firman Tuhan kali ini, ketika Adam dan Hawa bersembunyi di pohon, maka Allah memanggil, "Di manakah engkau?" Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kata ini merupakan sebuah peringatan bagi kehidupan kita. Allah mengetahui di mana Adam dan Hawa. Allah mengetahui bagaimana sifat mereka untuk menghindar daripada perjumpaan dengan Allah. Dan ketika Allah bertanya, sesungguhnya Allah menginginkan agar manusia menjadi keluar dari perasaan tersembunyi itu dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, persembunyian dari Allah tidak mungkin bisa tertutupi oleh persembunyian itu. Allah akan dengan jelas melihat, Allah dengan jelas memahami, dan Allah dengan jelas mengetahui apa yang terjadi bagi hidup kita. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagi kita adalah sesungguhnya di dalam keberdosaan, di dalam kekurangan dan keterbatasan, di dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran yang kita hadapi, berjumpalah dengan Allah, berjumpalah dengan Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran, dan datang memohon pengampunan daripada Tuhan.
bukan menjadi bersembunyi, menjadi takut, dan melarikan diri dari kenyataan. Saudara, ketika kita melarikan diri, bagi Allah itu sangat jelas, kelihatan, dan bisa dijangkau oleh Allah. Ketika kita bersembunyi, yang menurut kita sudah sangat tersembunyi, namun bagi Allah begitu jelas dan bisa dilihat oleh Allah apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagi kita adalah merasakan kehadiran Allah sepenuhnya di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Memahami kehadiran Allah adalah kehadiran yang tak terbatas dan melampaui segala keadaan, segala situasi, dan segala tempat. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu hadir di segala keadaan, situasi, dan tempat, maka kita akan mampu untuk menjadi berserah kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Kita akan mampu untuk memuji memuliakan Tuhan di dalam keterbatasan yang kita alami dalam hidup kita. Ketika Tuhan menanyakan di manakah engkau, sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah datanglah kepada Tuhan di dalam segala keterbatasan, kekurangan, dan keberdosaan kita. Berserahlah dan memohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga Tuhan menjadi selalu melawat, memberkati, dan menjadi hadir di dalam segala situasi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu dan hadir di dalam segala keadaan. Tuhan yang hadir di dalam segala situasi yang kita hadapi. Biarlah firman ini mengingatkan kita, keberdosaan kita tidak bisa disembunyikan, namun Tuhan menginginkan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami, mengingatkan kami dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami berserah kepada Tuhan, bukan bersembunyi dari keadaan. Biarlah firman-Mu ini menjadi muara dan menjadi kesegaran dalam hidup kami. Biarlah setiap kami menjadi memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu berakar, berbuah, dan bertumbuh dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.